Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelas B Pendidikan Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas materi ketujuh tentang teori biaya produksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan soal materi ketujuh teori biaya produksi. Nah, berikut adalah soal-soal dari materi ketujuh tentang teori biaya produksi. Nah, seperti yang telah kita lihat, pada soal pertama kita diminta untuk menjelaskan definisi dan juga rumus teori biaya produksi. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menjelaskan definisi dari TC atau total cost. Baiklah, kita akan membahas soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu kita diminta untuk menjelaskan apa sih itu total cost. Nah, total cost merupakan biaya keseluruhan. Nah, biaya keseluruhan yang dimaksud di sini adalah jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mendapatkan total cost ini? Nah, cara untuk mendapatkan total cost ini cukup mudah, yaitu dengan menambahkan TVC dan juga TFC. Nah, apa sih itu TVC dan juga TFC? Nah, TVC merupakan biaya tetap total, sedangkan TVC adalah biaya berubah total. Nah, biaya inilah yang ditambahkan sehingga kita akan mendapatkan hasil dari TC atau total cost itu sendiri. Adapun jenis teori produksi yang kedua adalah AC atau average cost. Nah, average cost sendiri adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mendapatkan average cost ini? Average cost ini kan juga merupakan biaya rata-rata. Nah, untuk mendapatkannya, jika semisal kita biaya keseluruhan atau total cost itu menghasilkan beberapa unit barang atau sebutlah itu Q. Nah, kita akan membagi total cost dan juga barang yang akan dihasilkan. Jadi rumusnya adalah average cost atau AC sama dengan TC per Q. Nah, dari situlah kita akan menemukan total biaya rata-rata yang digunakan dalam suatu produksi. Ketiga, kita diminta untuk menjelaskan AFC atau average fixed cost. Nah, average fixed cost ini merupakan biaya tetap yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan AVC? Nah, cara untuk mendapatkan AVC adalah kita membagi TVC dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, sebutlah jumlah barang yang akan diproduksi adalah Q, maka AVC sama dengan TVC per Q. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas AVC atau average variable cost. Nah, lalu apa sih average variable cost ini? Average variable cost merupakan biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan suatu unit barang. Nah, lalu bagaimana lalu apa rumus untuk mendapatkan AVC ini? Nah, rumusnya adalah TVC dibagi Q. Nah, TVC itu ya seperti yang kita yang dijelaskan tadi, TVC adalah total variable cost. Nah, total variable cost inilah dibagi dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, disitulah kita akan mendapatkan hasil average variable cost. Selanjutnya kita akan membahas marginal cost. Marginal cost atau MC ini merupakan kenaikan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Nah, itu dinamakan marginal cost atau biaya marginal. Nah, lalu apa sih rumus untuk mendapatkan marginal cost atau biaya marginal? Nah, cara mendapatkannya adalah MCN atau marginal cost. N itu merupakan biaya marginal produksi yang digunakan. Nah, adapun rumus untuk mendapatkan marginal cost ini adalah MCN. N merupakan biaya marginal produksi yang digunakan. Nah, jadi rumusnya adalah MCN sama dengan TCN kurang TCN kurang 1.
Nah, dari hasil inilah kita akan mendapatkan biaya marginal. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal kedua. Nah, soal kedua adalah soal nomor 2 ini kita diminta agar bagaimana cara mendapatkan biaya minimum pada produksi jangka panjang. Nah, jadi cara agar kita dapat mendapatkan biaya atau meminimumkan biaya pada produksi jangka panjang adalah dengan konsep biaya total dibagi jumlah output atau LRAC sama dengan LTC per T. Nah, dengan itu kita dapat mendapatkan biaya minimum dalam produksi jangka panjang. Nomor 3, kita diminta untuk menjelaskan mengapa kurva AC itu berbentuk U. Nah, pada setiap kurva yang kita temukan, kurva AC atau average cost ini selalu berbentuk U. Kenapa? Dikarenakan itu dipengaruhi karena hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, lalu bagaimana dengan kurva LRAC? Kurva LRAC juga berbentuk U. Namun perbedaannya adalah kurva LRAC ini berbentuk U namun lebih lebar. Jadi kita akan dapat membedakan antara kurva AC dan juga kurva LRAC. Nah, jadi penyebab kurva AC berbentuk U adalah sekali lagi karena pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Soal nomor 4, kita diminta untuk menjelaskan hubungan dari kurva AC, AFC, dan MC. Nah, lalu apa sih hubungan dari kurva-kurva ini? Seperti yang kita lihat pada gambar, biasanya kurva AC, AFC, dan MC ini saling memotong. Karena kenapa? Itu adalah merupakan salah satu hubungan dari kurva AC, AFC, dan MC. Lalu apa sih detail dari hubungan antara kurva-kurva ini? Nah, jadi secara umum itu hubungan dari kurva AC, AFC, dan MC ini mereka sama-sama menunjukkan biaya dari suatu produksi, dan juga mereka berhubungan dari jenis biaya yang dikeluarkan. Nah, itulah hubungan antara kurva AC, AVC, dan MC. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana bisa terjadi keadaan di mana skala tidak ekonomis. Nah, jawabannya adalah kapan skala dikatakan tidak ekonomis? Apabila proses produksi yang bertambah menyebabkan biaya rata-rata produksi semakin tinggi. Nah, hal ini diwujudkan dengan tidak efisiennya kegiatan produksi. Nah, jadi sangat jelas sekali apabila skala tidak ekonomis itu akan berdampak pada kegiatan produksi. Seperti itu. Nah, soal yang keenam adalah kita diminta untuk menghitung AC, AFC, AVC, MC, dan juga TC. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkannya? Kita sudah menjelaskan di soal yang pertama. Nah, di sana ada rumus-rumus yang akan kita gunakan dan kita aplikasikan pada tabel-tabel yang akan kita isi. Nah, pada tabel-tabel berikut ini sudah ada jawaban dan juga soal yang diberikan. Nah, di situ sangat jelas sekali bahwasannya kita menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.